Rani yang mendengarnya pun langsung memerintahkan Moti untuk membunuh agen Dipak. Dan agen Dipak pun tewas. Badsah yang tidak tahu pun akhirnya mendapat tiket agen Dipak. Sedangkan Moti yang menyamar menjadi agen Dipak pun mendapat tiket Badsah. ये आपका टिकट इकोनॉमी क्लास का है। क्या कह रही हैं आप? बादशाह का टिकट इकोनॉमी क्लास का? Next, di pesawat akhirnya Badsah pun mendapat first class. Sedangkan Moti mendapatkan kelas ekonomi bersama dengan teman-temannya Badsah. Agen CBI yang mengira Badsah adalah utusan mereka pun langsung menemuinya dan memasangkannya bunga sebagai penanda. Rani yang mengetahui itu pun langsung gercep membunuh agen tersebut dan Badsah dengan menaruh racun di minuman mereka. Agen tersebut pun langsung tewas, namun lagi-lagi Badsah berhasil selamat karena ialah pemeran utamanya. Sesampainya di Goa, Badsah pun langsung dijemput agen utusan CBI lainnya, sedangkan teman-temannya naik jemputan penculik berlian kliennya. Badsah pun dibawa ke gudang persenjataan dan ia pun diberi senjata canggih ala-ala James Bond. Dan di sini, ia pun menyadari bahwa kliennya si Tuan Jun Junwala berbohong kepadanya. Next, Skin pun berpindah ke hotel di mana Badsah sudah ditunggu Sima di lantai bawah. Sima yang mengira Badsah bekerja sama dengan Tapar pun langsung menodongnya dengan senjata. Badsah yang memang tidak tahu kejadian sebenarnya pun malah langsung menggoda Sima kembali. Namun tiba-tiba, Moti datang dan menembak ke arah mereka. Namun karena dia jarang main PB, akhirnya tembakannya pun meleset. Pertarungan mereka pun berlanjut hingga akhirnya dipisahkan oleh seekor anjing. Badsah yang berhasil lolos pun kembali ke hotel. Dan tiba-tiba, ia pun ditelepon sang penculik yang mengatakan untuk menjumpainya di sekolah bernama Saint Paul. Sima yang masih curiga kepada Badsah terus memata-matainya hingga sampai menggeledah kamar milik Badsah. Dan akhirnya pun ia menemukan floppy disk milik sang kakak ada pada Badsah. Dan setelah disk itu dibuka, ternyata benar bahwa Taparlah dalang dari rencana pembunuhan sang menteri. Sima pun menemui Tapar di klub untuk mengungkap rencana pembunuhan sang menteri. Namun, usahanya gagal karena tiba-tiba Badsah datang. Inka asyik. Badsah. Tapar pun senang ketika mendengar nama Badsah, karena mengira dialah sang pembunuh bayaran. Badsah yang juga tidak tahu, justru malah mengira Tapar adalah bawahan sang klien. Sima yang melihat kejadian tersebut pun semakin yakin bahwa Badsah akan membunuh sang menteri. Oke, jadi gini ya guys, dalam bahasa India, baci artinya anak kecil. Nah, maksud Badsah yang mengira Tapar adalah bawahan kliennya adalah untuk menyelesaikan misi baci atau anak si klien. Dan ketika Badsah mengatakan baci, anak buah Tapar yang sotoy ini mengira baci itu adalah Gayatri Bachchan yang akan dibunuhnya. Makanya, si Tapar sangat senang ketika Badsah mengatakan akan menyelesaikan misinya besok di sekolah Saint Paul, yang padahal menyelamatkan anak kliennya dari penculik, bukan membunuh sang menteri yang kebetulan ada di sekolah tersebut. Esoknya di sekolah Saint Paul, Badsah pun datang untuk menjumpai sang penculik anak kliennya. Sima yang melihat hal tersebut langsung melaporkan kepada para pengawal. Namun tiba-tiba, ia malah ingin dibunuh karena ternyata hampir seluruh pengawal bekerja sama untuk membunuh sang menteri. Badsah yang sudah bertemu sang penculik pun diajak COD-an di tempat yang sepi. Dan sang penculik ternyata adalah Manikchand dan abangnya. Tanpa buang waktu, Badsah pun langsung mengalahkan para penculik dan menyelamatkan teman-temannya serta si bocil. Lalu ia pun menelepon Tapar untuk menyerahkan si bocil. Tapar pun terkejut dan memerintahkan untuk membawa si bocil yang dikiranya sang menteri ke rumahnya. Di tengah perjalanan ketika membawa para penculik, Badsah pun melihat Sima dikejar para pengawal menteri. Dan dengan kekuatan cinta dan Pak Sutradara, ia pun berhasil mengalahkan semua pengawal tersebut.
Setelah mengalahkan para pengawal, Badsah pun diinterogasi Sima. Setelah dijelaskan panjang kali lebar, akhirnya Badsah pun kini mengetahui kejadian yang sebenarnya. Berpindah ke rumah Tapar, ia pun langsung terkejut melihat bocil yang ada di rumahnya, bukanlah sang menteri. Namun berkat penjelasan Rani dan Moti, akhirnya ia pun mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan malah akan memanfaatkan kejadian tersebut. Heran ya, kalau orang jahat selalu ada aja inovasinya. Di tempat lain, Badsah dan Sima yang sudah CLBK-an mulai mengungkap fakta rencana pembunuhan sang menteri. Dan terungkaplah bahwa agen Dipak kakak Sima telah dibunuh oleh Moti. Tak ingin larut dalam kesedihan, mereka pun langsung ke rumah Tapar untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Namun Tapar yang sudah mengetahui kejadian sebenarnya tidak ingin melepaskan teman-teman Badsah. Dan justru malah memerintahkan Badsah untuk membunuh sang menteri karena dia telah dianggap anggota CBI dengan ancaman akan membunuh teman-temannya dan meledakkan si bocil apabila Badsah tidak mau. Dengan terpaksa akhirnya Badsah pun menuruti perintah Tapar. Di gerbang masuk hotel, Badsah melihat ada pemeriksaan bareng. Melihat kesempatan itu, ia pun sengaja menampakkan pistolnya. Tapi ternyata petugas tersebut pun sudah bersekongkol dengan Tapar. Selanjutnya Badsah pun nekat menjumpai Ibu Menteri. Namun karena grogi, akhirnya ia pun gagal lagi. Badsah pun mencoba kabur dan menyelamatkan temannya. Namun lagi-lagi, usahanya digagalkan oleh Tapar. Tak habis akal, kali ini Badsah pun memberitahu sekretaris Bu Menteri. Dan ketika mereka melaporkan ke suaminya, sang sekretaris pun ditembak sang suami hingga tewas. Ya, ternyata sang suami pun bersekongkol dengan Tapar untuk membunuh sang istri, karena ia tak rela kekayaannya dijadikan bansos. Setelah kejadian tersebut, Tapar pun memberikan kesempatan terakhir kepada Badsah untuk membunuh menteri setengah jam lagi ketika ia memberi kata sambutan. Di sela waktu tersebut, akhirnya Badsah pun menyurati Bu Menteri dengan bantuan Sima. Sima pun berhasil menyelipkan surat tersebut ke map pidato milik sang menteri. Selagi menunggu sang menteri membaca surat, Badsah pun juga menyelamatkan teman-temannya dan si bocil dengan berpura-pura ke kamar mandi. Dengan alat-alat canggihnya, ia pun mulai menyelamatkan teman-temannya. Dengan sepatu cicak dan kacamata X-ray, ia pun dengan mudah mengalahkan Rani. Selanjutnya, ia pun berhasil menyelamatkan si bocil dengan menembak Moti tepat di dadanya. Ia pun kembali ke kamar mandi tepat waktu. Badsah yang sudah optimis sang menteri mengetahui rencana Tapar, ternyata harus kecewa melihat sang menteri turun untuk memberi kata sambutan. Yang artinya, sang menteri belum mengetahui rencana pembunuhan sang suami dan Tapar. Dan barulah ketika ia akan berpidato, ia pun akhirnya membaca surat Badsah. Ya elah bu, dah telat atuh bu. Diiringi suara dalam hati ala FTV, sang menteri pun hanya memandangi Badsah dengan pasrah. Di tengah kegalauan tersebut, tanpa ngepron terlebih dahulu, Badsah pun langsung menembak semua pasukan Tapar tanpa ada satupun yang missing. Hingga akhirnya, sang menteri pun berhasil diselamatkan. Tak habis akal, Tapar pun mengancam akan meledakkan mereka dengan bom. Namun karena dia lagi solo dan tidak ada yang revive, akhirnya ia pun memilih kabur. Dan ketika ia berhasil kabur, ia pun memerintahkan Rani untuk meledakkan bom. Dan sialnya, bom tersebut ternyata dibuang tepat di bawah mobilnya. Dan Tapar pun tewas. Ikan hiu makan tomat, tamat. Itulah tadi rangkuman dari film Badsah. Menurut saya cukup lucu dan seru sih, tapi karena karakter antagonisnya yang terkesan kurang kejam, jadinya kurang berkesan aja gitu filmnya.
Dan jujur untuk komedinya itu dapat kalau kita nonton langsung sih. Jadi saya saranin download filmnya ya guys. Dan kalau boleh saya ngasih rating, film ini saya kasih 7,5 lah. 5,0 karena ada sarukan dan 2,5 untuk alur ceritanya. Nah, itu. Hikmah dan pelajaran yang kita petik dari film ini adalah jangan pernah membohongi perasaanmu karena bohong itu dosa. Hah? Apa sih? Nggak jelas kampret. Oke lah guys, apabila kalian suka dengan video saya ini, silahkan di like dan share. Dan jangan lupa komen berisi tentang saran dan masukan buat saya ke depannya. Oke guys, see you on next video. Hasta la vista baby.